Setelah sidang pengadilan berakhir, terdakwa Frank Milton atas tuduhan penyerangan sengaja dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Frank tidak menyakiti siapapun dengan sengaja. Buktinya telah dipalsukan. Frank, aku akan mencari cara mengajukan banding untuk membuktikan kamu tidak bersalah. Percaya padaku. Tunggu aku. Wayne, jangan membuang waktumu untukku lagi. Gadaikan ini untuk keadaan darurat. Lupakan aku. Frank. Nona Harrington, sebaiknya kamu menyerah saja. Buktinya sudah sangat jelas. Peluang keberhasilan banding ini hampir tidak ada. Itu tidak mungkin. Kejadiannya tidak seperti itu. Frank tidak mungkin melakukan hal ini. Kecuali mereka menandatangani perjanjian damai, dia tidak akan bisa terhindar dari hukuman 10 tahun penjara. Ayah, ibu, aku memohon kepada kalian, berikan aku sedikit waktu lagi. Frank sudah dijebak. Kamu berani memohon pada kami? Katakan dengan jujur, selama bertahun-tahun ini, pernahkah keluarga Milton memperlakukanmu dengan buruk? Dulu, kami membawa Frank dari panti asuhan. Kami memberinya makan dan pakaian. Kami menyekolahkannya. Bahkan setelah kami membawa putra kandung kami, Carter, kembali ke rumah, kami tidak pernah mencampakkannya. Saat dia ingin menikahi gadis desa sepertimu, kami menyetujuinya. Bahkan setelah kalian menikah, kami cukup bermurah hati, membiarkanmu tinggal di rumah ini untuk mengasuh anak dan menyetir. Kami memberikan segalanya untukmu. Begini caramu membalas kami? Frank sudah berulang kali mencoba menjebak Carter, merusak lukisan, dan menumpahkan sup sudah buruk. Tapi sekarang dia benar-benar jahat karena mencoba membunuh Carter. Dia orang yang tidak membalas budi. Tidak, seseorang merusak rem mobil Frank. Itulah sebabnya mobil itu. Masih mencari alasan? Semua orang mengetahui dia hanya cemburu pada Carter. Dia tidak tahan melihat Carter sukses. Carter, aku memohon padamu, tolong lepaskan Frank. Aku memohon padamu. Carter, kalian tumbuh besar bersama. Meskipun kalian bukan saudara kandung, masih ada ikatan di antara kalian. Tolong tunjukkan sedikit belas kasihan. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Carter, aku memohon padamu. Tolong lepaskan Frank. Enya kau. Perutku. Tante, seluruh anggota keluarga Pennington, meski harus mengorbankan segalanya, akan menemukan sepupuku untukmu. Aku hanya memintamu agar berhenti menyiksa dirimu sendiri. Putriku yang malang, kamu belum makan 7 hari. Jika kamu terus begini, kesehatanmu pasti akan menurun drastis. Jika kamu menolak makan, apa kamu ingin membunuh kami? Sayang, tolong makan sedikit saja. Apa kamu benar-benar ingin aku dan ibumu menguburkan anak kami sendiri? Ya sudah, aku akan berlutut. Tolong, aku memohon padamu. Ayah. Ibu, tolong jangan lakukan ini. Aku tidak berguna. Aku gagal melindungi anakku. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku bahkan tidak tahu apakah Brian masih hidup atau sudah meninggal. Apakah dia baik-baik saja? Apakah sudah menikah dan punya anak? Atau apakah dia bahkan tidak bisa makan enak? Selama ini, aku memikirkannya setiap hari. Tapi, aku tidak bisa menemukan jejaknya sedikit pun. Nyonya, tolong makan sesuatu. Tuan dan Nyonya, I sudah semakin tua. Mereka tidak kuat menahan stres. Aku tidak pantas menjadi ibu. Setiap kali aku membayangkan Brian kelaparan dan kedinginan, atau jika dia diperlakukan dengan buruk, dan jika dia hidup seperti anjing jalanan, hatiku rasanya seperti hancur berkeping-keping. Sebagai ibunya, aku tidak bisa melindunginya. Bahkan setelah mati nanti, aku tidak akan merasa tenang. Edith, panggil ambulans sekarang, cepat. Nona Harrington, bayinya aman untuk sekarang.
Tapi kamu perlu beristirahat dan jangan terlalu memaksakan diri. Jika tidak, Terima kasih, aku mengerti. Nona Harrington, Sebaiknya kamu menyerah saja. Kasus Tuan Milton memiliki banyak bukti, dan pihak lawan sangat teguh. Jika kamu tidak bisa mengajukan banding dalam 6 bulan, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Tidak, aku harus menyelamatkannya. Aku akan bekerja dan menabung uang untuk membiayai gugatan hukum Frank. Aku tidak membiarkannya di penjara tanpa salah. Kamu masih belum pulih benar. Bahaya jika meninggalkan rumah sakit sekarang. Nyawaku tidak penting. Aku harus membersihkan nama Frank. Cepat, atau aku memotong gajimu. Kamu mencuci piring terlalu lama, dan dapur sedang menunggunya. Lebih cepat. Cepat sedikit, cepat, cepat. Kenapa ini belum sampai juga? Jika terlambat lagi, aku membatalkannya. Apa yang harus aku lakukan? Waktu 6 bulan hampir habis dan tabunganku masih belum cukup. Tidak, aku benar-benar tidak bisa membiarkan Frank di penjara secara tidak adil. Dokter, aku ingin menjual darahku. Aku sangat membutuhkan uangnya sekarang. tidak. Itu melanggar hukum. Dan tubuhmu tidak sanggup menahannya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Suamiku di penjara secara tidak adil. Jika aku tidak mendapatkan uang untuk biaya bandingnya, dia akan dipenjara 10 tahun. Keluarga kaya Pennington mencari pengasuh. Gajinya sangat tinggi, dan mereka mencari orang yang sabar. Tapi Nyonya Pennington punya temperamen buruk. Dia sudah memecat lebih dari 100 pengasuh. Selain itu, kamu sedang hamil. Mereka tidak akan mempekerjakanmu. Tidak apa-apa. Asal aku bisa menyelamatkan suamiku, walau hanya ada sedikit harapan, aku tetap mau mencobanya. Aku tidak takut kesulitan apapun. Sekarang mereka tidak tahu aku hamil. Perutku hanya terlihat sedikit membesar. Seharusnya aku bisa menutupinya. Frank, tolong lindungi aku. Nona Pennington sedang tidak nafsu makan. Ujian hari ini sangat sederhana. Siapapun yang memasak makanan, yang membuat Nona Pennington memakannya, boleh tetap tinggal di sini. Iya. Apa yang sedang kamu masak? Baunya sangat harum. Aku tahu kamu baru hamil muda dan tidak punya nafsu makan. Aku sudah membuatkan sup merpati kesukaanmu. Agar kamu mau makan, aku menambahkan bahan sehat untukmu. Begitu rupanya. Ini bagus untuk bayi kita. Aku ingin belajar memasaknya juga. Tentu saja, aku akan menuruti kemauanmu, sayang. Biarkan aku mencicipinya. Yang lain membuat makanan mewah. Apa-apaan ini? Ini cuma kuah bening. Ini terlalu murah untuk ini. Mau menipuku dengan sup ini? Ini bukan makanan sampah. Ini adalah sup merpati. Rasa ini. Rasanya persis seperti buatan Brian. Benar-benar sama. Sup ini pasti terasa tidak enak. Kamu membuat Nona Pennington menangis sedih. Siapapun, segera masuk ke sini. Usir dia keluar. Tunggu, itu karena rasanya sangat lezat. Ibu, cicipi sup burung dara buatan aku ini. Aku mengikuti sebuah resep khusus. Dokter mengatakan kalau meminum sup ini akan membantumu segera sembuh kembali. Iya, Brian, aku memang anak yang baik. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Apa tanganmu terkena luka bakar saat sedang membuat sup itu? Tidak apa-apa. Selama ibu bisa segera sembuh, luka bakar kecil ini tidak masalah.
Ini pertama kalinya setelah puluhan tahun Bibi memiliki nafsu makan sebagus ini, dia benar-benar menghabiskan semuanya. Itu benar-benar sesuatu yang hebat. Sup ini siapa yang mengajarimu cara membuatnya? Suami aku yang mengajarkannya. Katanya ini bagus untuk nafsu makan dan cocok untuk orang tidak lapar. Laki-laki kamu? Dia? Siapa nama dia? Namanya adalah Frank Milton. Frank Milton? Dia bukan Brian milikku. Brian, kapan sebenarnya? Aku akan menemukanmu. Masakanmu ternyata cukup enak. Menetap dan bekerja sebagai pengasuh. Semuanya, tinggalkan kami berdua. Terima kasih, Nona Pennington. Nona Harrington, tenggat 6 bulan akan segera berakhir. Pada akhir bulan ini, jika biaya hukum tidak dibayar, akan terlambat untuk mengajukan banding. Nona Pennington, aku ingin meminta uang muka gaji. Aku sangat membutuhkan uang itu. Baru mulai sudah berani meminta uang muka. Kamu bahkan belum mulai bekerja, tapi sudah memikirkan soal uang. Dasar sikap khas orang miskin. Kamu benar-benar tidak memiliki sopan santun. Jangan mengira membuat semangkuk sup membuatmu berhak untuk merasa berjasa. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Bukan begitu, Nona Pennington. Ini soal suamiku. Urusan suamimu, bukan urusanku. Keluarga Pennington bukanlah lembaga amal. Kami tidak wajib mengurusi masalahmu. Jika tidak menunjukkan sopan santun, kamu boleh pergi sekarang. Banyak orang yang menginginkan pekerjaan ini. Iya. Nona Pennington. Keluar. Bangun. Bangun, Nona Pennington mengalami mimpi buruk lagi. Segera cari cara untuk menenangkannya. Jika malam ini dia tidak beristirahat, besok, kalian semua akan kehilangan pekerjaan. Brian milikku, kamu berada di mana? Langit gelap menggantung rendah. Bintang terang pun mengikuti. Kunang-kunang pun berterbangan. Kunang-kunang pun berterbangan. Siapa yang sedang kamu rindukan? Langit gelap menggantung rendah. Bintang terang pun mengikuti. Kunang-kunang pun berterbangan. Kunang-kunang pun berterbangan. Siapa yang sedang kamu rindukan? Nyonya Pennington, kamu sudah bangun. Nyanyian kamu semalam sangat menenangkan. Sudah lama sekali sejak aku tidur senyenyak ini. Ini adalah imbalanmu. Besok hari ulang tahun putraku. Kue itu akan menjadi tanggung jawabmu. Jangan mengecewakanku. Terima kasih, Nyonya Pennington. Aku akan melakukan yang terbaik. Bocah itu, dia baru di sini beberapa hari, dan sudah disukai Nyonya Pennington. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak boleh membiarkannya melampauiku. Aku harus melakukan sesuatu. Hari ulang tahun, mereka sama. Anak kaya memiliki segalanya, tapi Frank sedang sendirian. Menderita di dalam penjara, dia bahkan tidak mendapat makanan hangat. Bukankah Tuan Muda berulang tahun hari ini? Kenapa kursi itu masih kosong? Jangan menanyakan hal yang tidak perlu. Itu bukan urusanmu. Brian, hari ini aku menyiapkan kue mangga kesukaanmu. Segera pulang ke rumah. Aku sedang menunggumu. Ternyata putra Nyonya Pennington hilang. Pantas saja. Sayang sekali jika membuang kue seindah ini. Kesempatan yang sempurna. Bocah itu terus mengalahkanku di depan Nyonya Pennington. Ini kesempatan tepat untuk menyingkirkannya. Nyonya Pennington sedang tidak bersemangat dan tidak nafsu makan. Dia tidak menginginkan kuenya lagi. Jika kamu tidak keberatan, kamu boleh mengambilnya. Terima kasih.
Frank, selamat ulang tahun. Aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu secepat mungkin. Bayi kita dan aku sedang menunggumu. Apa yang ada di tanganmu? Bukan apa-apa. Nyonya, dia malah memakan kue ulang tahun untuk putra Nyonya. Dia baru saja mendapat hadiah dan sudah menunjukkan sifat aslinya. Dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan orang miskin dari kampung. Dia jelas tidak punya sopan santun. Bukan begitu? Katanya kue ini sudah tidak diinginkan dan menyuruh aku mengambilnya. Selain itu, hari ini ulang tahun suamiku. Aku hanya ingin merayakannya untuk dia. Omong kosong. Aku sudah menginstruksikan bahwa kue ini adalah disiapkan sendiri oleh Nyonya untuk Brian. Kamu dilarang keras menyentuhnya. Kenapa kamu memotongnya tanpa izin, lalu melakukan hal konyol dengannya? Ini benar-benar tidak menghargai Brian. Barang putraku. Kamu pikir kamu pantas menyentuhnya? Kamu berani menyentuh kue putraku? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Nyonya, aku mohon, lepaskan aku. Tadi, aku melihat dia memegangi perutnya. Mungkinkah dia sedang hamil? Kali ini, mari lihat bagaimana kamu membela diri. Nyonya, mohon kasihani aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Soal kue ini, aku bisa memesankannya lagi untuk tuan muda. Mengampunimu, lalu bagaimana aku menjelaskannya pada Brian? Nona Pennington, dia sedang hamil. Aku sudah melihatnya sebelumnya, berusaha menyembunyikan perutnya. Aku merasa agak curiga. Melihatnya melindungi perutnya hari ini, aku akhirnya bisa memastikannya. Dia sedang hamil. Dia mengandung anak haram entah dari mana. Dia bahkan berani membuatkan kue untuk tuan muda. Ini benar-benar penghinaan bagi pesta ulang tahun tuan muda. Aku tidak melakukannya. Entah kamu melakukannya atau tidak, sekali lihat saja akan ketahuan. Kamu benar-benar hamil, padahal aku sudah mempercayaimu. Aku memberikan tugas kue untuk Brian, tugas yang sangat penting itu, dan mempercayakannya kepadamu. Begini caramu membalas kebaikanku? Nona Pennington, gadis ini menyembunyikan kehamilannya agar bisa masuk. Hanya untuk memanfaatkan keluarga Pennington. Melihat perut sebesar itu, dia mungkin akan segera melahirkan. Saat waktunya tiba nanti, sekaligus, dia akan mendapatkan cuti melahirkan berbayar selama 6 bulan, secara gratis. Ini benar-benar rencana yang licik. Yang lebih buruk lagi, dia mengetahui dengan sangat jelas bahwa hari ini hari ulang tahun tuan muda. Namun, dia bahkan berani mencicipinya diam-diam. Ini benar-benar penghinaan nyata bagi tuan muda. Orang yang selicik ini benar-benar tidak boleh tinggal. Nona Pennington, aku tahu aku salah. Aku memohon, jangan pecat aku. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Suamiku dipenjara secara tidak adil. Dia mengandalkanku untuk mencari uang demi membayar biaya hukumnya. Nona Pennington. Kamu ternyata istri seorang kriminal. Orang sepertimu tidak pantas bekerja bagi keluarga Pennington. Apalagi membuatkan kue untuk Brian. Pasangan suami istri itu biasanya memiliki sifat yang sama. Jika suamimu seorang kriminal, kamu pun tidak lebih baik. Sophia, segera usir dia. Pastikan dia tidak pernah menginjakkan kaki di rumah Pennington lagi. Nona Pennington, aku memohon jangan usir aku. Nona Pennington, tolong kasihanilah aku. Keluar, keluar, keluar. Kamu hanya membawa sial. Frank, aku minta maaf. Aku bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaanku. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aset keluarga? Iya, satu-satunya pilihan adalah menjual aset keluarga. Frank, meski harus kehilangan segalanya, aku akan membebaskanmu. Ayah, ibu, aku minta maaf. Aku telah mengecewakan kalian, tapi Frank masih di penjara menungguku. Aku terpaksa menjual rumah keluarga. Semoga kalian mendengarku dari surga dan memaafkan keputusanku. Aduh, siapa sih? Pecundang keluarga kita sudah kembali. Bibi, Paman, sedang apa kalian di sini? Dengarkan bicaranya.
Maksudmu, kenapa kami di sini? Ini rumah keluarga Harrington, kenapa kami tidak boleh tinggal? Rumah peninggalan kakek dan nenek sudah diberikan kepada kalian. Rumah keluarga ini dibangun batu demi batu oleh orang tuaku. Bagaimana mungkin jadi milik kalian? Ini tidak ada urusannya denganmu. Siapa bilang tidak ada urusannya? Kamu menikahi seorang kriminal dan membawa beban ini. Kamu sudah lama bukan Harrington. Orang tuamu sudah meninggal 1 dekade lalu. Rumah ini sewajarnya milik kami. Frank bukan seorang kriminal. Dia dijebak. Paman, aku sangat membutuhkan uang. Bisakah kalian mengizinkanku menjual rumah ini? Saat aku punya uang nanti, aku akan membayarnya beserta bunganya. Ya benar. Lihat penampilanmu yang berantakan, apalagi kamu sedang hamil. Bagaimana kamu akan membayar kami? Aku punya liontin giok yang Frank pakai sejak kecil. Ini sangat berharga. Aku memberikan ini sebagai jaminan. Setelah aku mendapatkan uang, aku akan membelinya lagi. Di mana liontinku? Liontin ini milik Brian. Keamanan. Bibi, ada apa? Cepat, periksa rekaman pengawas sekarang. Lihat dari mana liontin ini sebenarnya berasal. Bagaimana aku menjelaskannya pada Brian? Ternyata itu dia. Cepat, segera selidiki latar belakang Gwen Harrington dan cari informasi suaminya. Baik. Siapkan mobilnya. Aku akan mencarinya sendiri. Liontin apa? Menurut pandanganku, dia jelas berniat jahat. Dia hanya ingin menipu kita. Pertama, dia akan menjual rumah keluarga, dan kemudian, dengan uang itu, dia akan menghilang. Jangan pernah berani mencoba apapun pada rumah ini. Frank benar-benar dijebak. Bibi, paman, batas waktu bandingnya akan segera berakhir. Jika aku tidak mengumpulkan uang untuk biaya hukumnya, dia akan dihukum 10 tahun penjara. Aku memohon padamu, demi orang tuaku, tolong bantu aku sekali ini. Aku memohon padamu. Menurutku, uang yang kamu keluarkan hanya akan terbuang. Sia-sia saja. Meski pecundang itu keluar, dia tetap menjadi beban. Lebih baik membiarkannya membusuk dan mati di penjara. Oh, kamu gadis bodoh. Menikahi pria malang seperti Frank sudah cukup buruk. Sekarang, setelah dia di penjara, kapan semua ini akan berakhir? Menurutku, kamu harus membuat rencana lain. Fred dari desa itu baru saja kehilangan istrinya. Keluarganya kaya raya. Kamu harus menikahinya. Kamu bisa memberi kami mas kawin. Ini juga akan memberikan anak dalam kandunganmu seseorang untuk diandalkan. Bibimu benar, nikahi dia, jalani hidup yang baik, dan jangan biarkan usaha kami membesarkanmu setelah orang tuamu meninggal menjadi sia-sia. Benar. Kapan kalian pernah membesarkanku? Bahkan biaya kuliahku dibayar dengan uang hasil kerjaku sendiri? Jangan bicara omong kosong. Ini bukan keputusanmu. Hari ini kamu akan menikahinya suka atau tidak. Suka. Mundur. Aku lebih baik mati daripada menikah lagi dan mengkhianati Frank. Jika kalian terus memaksaku, aku akan bunuh diri di depan kalian. Kali ini, aku tidak akan meminta baik-baik. Hari ulang tahun suami Gwen sama dengan hari ulang tahun Brian. Dia juga menyukai kue mangga. Dia memiliki liontin giok ini. Mungkinkah dia benar-benar berianku? Maka bayi yang dikandung Gwen, bukankah itu cucu kandungku sendiri? Aku bahkan pernah mencambuknya sebelumnya. Sebagai seorang nenek, aku hampir melukai cucuku sendiri. Cepat. Menyetir lebih cepat. Kita harus menemukan Gwen sesegera mungkin. Perintah orang tua dan ucapan mak comblang. Begitulah cara dunia sejak awal. Orang tuamu sudah meninggal, jadi kamu harus mendengarkanku. Frank dan aku sudah menikah secara sah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Lupakan hukum. Di keluarga Harrington, kami yang berkuasa. Ayo pergi. Ayo pergi. Ikut aku ke rumah Fred. Biarkan dia melihat kecantikan calon istrinya yang sebenarnya.
cepat jalan. Lepaskan. Lepaskan aku. Ikut aku ke rumah Fred. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Darah. Sayang, lihat, dia sedang pendarahan. Paman, Bibi, aku memohon kepada kalian, cepat panggilkan ambulans. Selamatkan bayiku. Anak haram ini lenyap, dia akan menikahi Fred. Ini bahkan menghemat biaya aborsi kita. Bukankah ini sangat sempurna? Pergi. Gwen, ini sudah takdir, aku memberitahumu. Sebaiknya kamu menerimanya saja. Selagi kamu masih muda, sebaiknya kamu mencari pria baik, lalu menikah dan punya anak. Soal anak ini, sekarang dia sudah tiada. Ambil kesempatan ini untuk segera mengakhirinya dan lupakan si pria malang itu. Dengan begini, ini lebih baik untukmu dan untuk kita. Semua. Paman, Bibi, aku memohon, kasihanilah aku. Selamatkan bayinya. Aku memohon. Aku memohon. Aku memohon padamu. Kasihanilah dan selamatkan bayinya. Aku memohon. Aku memohon padamu. Paman, Bibi, jangan pergi. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Apa ada orang di sana? Bayinya. Seseorang selamatkan bayiku. Gwen, apa sesuatu terjadi pada Gwen? Petugas, petugas. Aku memohon padamu, izinkan aku menemui istriku. Perasaanku tidak enak. Sesuatu mungkin terjadi padanya. Ini penjara, tahanan tanpa izin khusus, tidak diperbolehkan keluar. Kembalilah ke tempatmu, jangan membuat keributan. Gwen. Bibi, Gwen tinggal di sini. Memberitahu Fred dulu, biarkan dia bersiap-siap. Sebentar lagi, kami akan mengirimkannya ke sana. Benar. Sebentar lagi, anak nakalnya itu mungkin tidak akan selamat. Saat itu terjadi, mari melihat seberapa keras kepalanya dia. Di mana Gwen? Melihat keributan ini, apa gadis sialan Gwen itu membuat masalah di luar sana? Jangan biarkan dia menyeret kita. Begini, tidak ada Gwen. Gwen tidak ada di sini. Kalian salah alamat. Itu benar. Semenjak dia menikah, kami tidak pernah melihatnya lagi. Kami tidak tahu keberadaannya. Tidak mungkin. Lokasi yang dilacak ada di sini. Dia pasti ada di sini. Frank, apa ada orang di sana? Tolong selamatkan anak kami. Buka pintunya. Mari masuk dan memeriksa. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak ada orang. Ini rumah tua keluarga Harrington. Kalian tidak boleh masuk. Lupakan saja. Mari mencari di tempat lain. Darah, cepat buka pintunya sekarang. Tidak, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kami baru menyembelih ayam hari ini. Kami belum sempat membersihkannya. Minggir. Menyingkir dari jalan. Gwen, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaannya? Bertahan. Tetap bersamaku. Selamatkan bayinya. Selamatkan. Gwen, cepat Abby bangun. Abby, sadar. Jangan sampai tertidur. Bayi akan baik-baik saja. Kamu kuat. David, cepat, bawa dia ke rumah sakit. Sekarang, segera bawa dia ke rumah sakit. Apa yang kamu lakukan? Turunkan keponakanku sekarang juga. Minggir. Tuhan, aku memohon. Tolong lindungi Gwen. Jaga agar bayi itu selamat.
Bukannya kamu berkata bahwa Gwen tidak ada di sini? Bahwa tidak ada orang di rumah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia menjadi begini? Gwen adalah seorang Harrington. Ini urusan keluarga Harrington. Apa urusannya dengan orang asing sepertimu? Urus saja urusanmu sendiri. Benar sekali. Aku hanya mendisiplinkan keponakanku sendiri. Kamu tidak berhak ikut campur. Jika kamu ingin selamat, segera pergi dari sini. Pergi. Kamu pertama sengaja mencelakai Gwen. Lalu kamu mengurungnya di kamar, dan sama sekali mengabaikannya. Ini termasuk tindakan penganiayaan sengaja, dan penyekapan secara ilegal. Kamu sedang melakukan kejahatan. Kamu pikir hukum hanya mainan. Gwen adalah keponakanku. Orang tuanya meninggal saat muda, jadi sudah sewajarnya aku sebagai pamannya mendisiplinkannya. Aku bebas mendisiplinkannya sesukaku, sesuai dengan keinginanku. Dia tidak menghormati orang tua, jadi memberinya sebuah pelajaran adalah hal yang benar. Ini bukan urusanmu untuk datang dan memerintah kami. Jangan merasa hebat karena kaya. Ini wilayah keluarga kami. Berhenti bertindak semena-mena di sini. Jika kamu ingin selamat, cepat pergi. Beranikah kamu pikir kamu siapa? Berbicara pada bibiku begitu. Sikapku memang begini. Kenapa? Siapa sebenarnya kamu ini? Berani menceramahiku seperti itu? Kamu merasa sangat hebat ya? Jangan sombong dulu. Aku tidak hanya memarahinya. Aku bahkan mendorongnya. Mau apa kamu sekarang? Apa kamu mengetahui siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Kamu memukul orangku. Hari ini, jangan harap bisa meninggalkan Riverbend dalam keadaan selamat. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Dia orang terkaya di Seaview, pemimpin dari keluarga Pennington, Edith Pennington. Ini apa? Edith Pennington? Segera panggil polisi. Laporkan kejahatan mereka kepada petugas secara mendetail. Pastikan mereka berdua membusuk di penjara. Selain itu, berikan perintahnya. Setelah masa hukuman mereka selesai, meminta wali kota mengusir mereka dari Riverbend. Jangan biarkan mereka kembali lagi. Juga, memberitahu seluruh pengusaha dan pemilik sewa di Seaview. Jangan biarkan siapapun menampung mereka. Buat mereka membayar atas kejahatan mereka. Iya, Bibi. Nyonya Pennington, kami sangat buta karena telah menyinggungmu. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Nyonya, mohon berbaik hati dan lepaskan kami kali ini. Mulutku memang lancang. Ini semua kesalahanku. Aku sudah buta. Tolong, demi Gwen, maafkan kami. Aku memohon padamu, kami tidak akan mengulangi lagi. Mohon berikan belas kasihan dan ampuni kami. Berani sekali kamu menyebut Gwen. Kamu menyakitinya seperti itu, dan sekarang kamu berani menjadikannya alasan untuk memohon. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Nyonya Pennington, apa-apa hubunganmu dengan Gwen Harrington? Gwen adalah menantuku. Anak yang dikandungnya adalah seorang Pennington. Dengan menyakitinya, kamu telah memusuhi keluarga Pennington. Tidak, ini tidak benar, Nyonya Pennington. Suami Gwen Harrington, nama belakangnya adalah Milton, dan namamu adalah Pennington. Kalian sama sekali tidak memiliki hubungan. Orang tua Frank Milton, kami juga sudah menemui mereka. Frank Milton adalah anak angkat mereka. Tidak, Nyonya Pennington. Dia bukan anakmu. Tepat sekali, Frank Milton. Hanya orang tidak berguna. Kau menganggap dirimu siapa? Beraninya kau membicarakan anakku seperti itu. Nyonya Pennington, Frank Milton itu, kami sudah menemui orang tuanya. Dia dulu bekerja sebagai sopir keluarga Milton, gaji bulanannya bahkan tidak mencapai $3.000. Gaya hidupnya sangat menyedihkan. Dia bukan anakmu, Nyonya Pennington. Pasti ada kesalahan. Ini jelas sebuah kesalahan. Keamanan, pukuli mereka. Pukuli mereka hingga pingsan. Biarkan mereka mengetahui harga karena telah menghina anakku. Nyonya Pennington, aku memohon padamu. Demi Gwen. Demi keselamatan Gwen. Tolong, lepaskan kami. Cepat, pergi ke rumah sakit. Temui Gwen dan cucuku. Iya, Nyonya. Kumohon, Tuhan. Lindungi menantuku dan pastikan bayinya selamat. Bagaimana keadaannya? Selamat, Nyonya Pennington. Nona Harrington berhasil melahirkan putra dan putri. Ibu dan bayinya semua sehat. Bagus sekali. Itu benar-benar luar biasa. Terima kasih Tuhan. Aku, Edith Pennington, sekarang sudah memiliki cucu. Sebarkan beritanya.
Semua staf medis di rumah sakit ini akan menerima bonus 3 bulan. Anggap ini berkat bagi cucuku. Propertiku di sisi timur, villa-villa di tepi sungai itu, pindahkan semuanya atas nama cucuku dan berikan mereka masing-masing 10% saham grup Pennington. Juga, koleksi barang-barang pribadiku, perhiasan dan emas, sarang burung dan suplemen bergizi, kirimkan semuanya untuk Gwen. Pastikan dia merawat tubuhnya baik-baik. Jangan biarkan dia kekurangan apapun. Ini acara besar bagi keluarga Pennington. Dan kalian semua, jangan bersikap pelit juga. Demi cucu-cucuku yang berharga, siapkan hadiah yang pantas. Manjakan mereka mulai sekarang. Kalian mendengarku? Bibi, kumohon, jangan terlalu bersemangat dulu. Meskipun liontin gioknya cocok, bisa saja itu hanya kebetulan. Bagaimana jika kita salah? Lakukan tes DNA dulu. Setelah hasilnya keluar, belum terlambat untuk memberi hadiah. Baik-baik. Aku menyerahkan tes DNA ini kepadamu. Jangan sampai mengabaikan Gwen dan cucu-cucuku. Bayi-bayiku. Dokter bayi-bayiku. Jangan khawatir, kamu adalah dan perempuan. Mereka kembar fraternal yang sehat. Bayinya berada di inkubator sekarang. Terima kasih. Nona Pennington, terima kasih sudah menyelamatkan aku dan bayiku. Biaya medisnya aku pasti akan membayarnya kembali. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Aku tidak tahu cara berterima kasih. Di masa depan, jika kamu membutuhkan sesuatu, sayang. Aku pasti akan. Sayang, berbaring saja. Kumohon. Sebelumnya, aku benar-benar salah memahamimu. Ini hal terkecil yang bisa kulakukan. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Harrington sangat lemah. Dia sudah kekurangan gizi. Selama kehamilannya, dia bekerja terlalu keras. Dia memiliki banyak luka lama dan baru. Ditambah lagi, dengan benturan keras di perutnya, bisa melahirkan dengan selamat adalah sebuah keajaiban. Untuk saat ini, dia harus beristirahat dengan tenang. Istirahat yang banyak. Jika tidak, tubuhnya akan sulit untuk pulih. Gwen, maafkan perbuatanku padamu dan bayinya. Kamu sedang hamil. Bekerja sangat keras setiap hari. Tapi, karena hasutan Sophia, aku melakukan kekerasan padamu. Aku bahkan mengusirmu saat hujan deras. Aku sangat. Tapi, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan menebusnya padamu. Aku akan memastikan kalian menjalani hidup tanpa beban. Semua penderitaan yang kamu alami, aku akan menggantinya semua. Nyonya, tolong jangan katakan itu. Mengenai apa yang terjadi, itu bukan kesalahanmu. Kamu juga ditipu oleh Sophia. Tidak apa-apa. Halo, segera usir Sophia dari rumah Pennington. Dia tidak boleh menginjakkan kaki di Seaview lagi. Gwen, apakah ini milikmu? Ini liontin giok milik suamiku. Ini satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan orang tua kandungnya. Bagaimana kamu mendapatkannya? Kamu tidak sengaja meninggalkannya di rumahku pada hari kamu pindah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anakku, aku adalah ibu kandung dari suamimu. Aku sangat menyesal. Seharusnya aku tidak mempercayai kebohongan itu. Aku bahkan hampir menyakiti cucu-cucuku sendiri. Frank ternyata putra kandung wanita terkaya. Aku punya kabar baik, Bibi. Hasil tes DNA sudah keluar. Kedua anak ini benar-benar cucu kandungmu. Ini sangat luar biasa. Ini sungguh membahagiakan. Keluarga kita akhirnya berkumpul kembali. Ini bagus sekali. Frank, akhirnya kita memiliki rumah. Ini sangat luar biasa. Halo, Gwen. Tidak, kamu tidak perlu melakukan ini. Ini adalah menantu cucuku. Ayo, silakan duduk. Duduk. Cepat, kalian semua juga duduk. Lihat wajahnya. Dia benar-benar cantik. Aku bisa melihat gadis ini sangat diberkati.
ambilkan perhiasan emasku dan hiasan giok itu, berikan semuanya kepada Gwen. Dia adalah pahlawan terbesar keluarga Pennington. Lihat hidung itu. Lihat mata itu. Wajahnya mirip Brian saat masih kecil. Mereka sangat menggemaskan. Ini sangat luar biasa. Aku akan memindahkan pulau milikku kepada Gwen. Saat anak-anak tumbuh dewasa, dia bisa membawa mereka berlibur ke sana. Dan aku, untuk keponakan laki-laki dan perempuanku, aku sudah menyiapkan dana perwalian masing-masing $30 juta. Aku akan menanggung seluruh biaya pendidikan mereka kelak. Terima kasih atas kebaikan kalian. Tetapi saat ini, aku tidak bersemangat untuk ini. Iya. Bagaimanapun Frank dia. Lihat betapa pelupanya aku. Aku sangat fokus pada Gwen dan anak-anak, hingga melupakan putraku sendiri. Gwen, di mana Brian? Kenapa dia tidak bersamamu? Frank masih berada di penjara. Apa? Bagaimana mungkin Brian di penjara? Dia memiliki hati sangat baik. Dia tidak melakukan hal ilegal. Dia dijebak. Putra kandung keluarga Milton, Carter, merusak rem mobil Frank. Dia awalnya ingin mencelakai Frank, tapi dia tidak menyangka. Mobilnya menabrak di halaman, bahkan menabrak dirinya sendiri. Jadi, dia memanfaatkan kesempatan menjebak Frank, mengaku Frank sengaja melukainya, dan menjebloskannya ke penjara. Batas waktu banding sudah dekat. Kalau aku tidak menemukan cara mendapatkan bukti itu, Frank akan dipenjara 10 tahun. Ini sungguh keterlaluan. Bagaimana dengan orang tua angkatnya? Kenapa mereka diam saja melihatnya masuk penjara? Orang tua angkatnya dulu memperlakukannya dengan baik, tapi semenjak mereka menemukan anak kandungnya, segalanya berubah total. Carter, Porsche ini hadiah dari kami. Ini untuk merayakan kedewasaan kamu. Kalau kamu menginginkan sesuatu, memberitahu kami saja. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Apa yang kamu lihat, mulai sekarang kamu sopir Carter. Ayah, Ibu. Mengenai pernikahan aku. Carter ingin berlibur ke Maladewa. Kami merasa khawatir, jadi kami harus menemaninya. Mengenai pernikahan kamu urus saja sendiri. Beraninya mereka memperlakukan Brian begini, aku tidak akan membiarkan mereka. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk membebaskan Brian. Tentang mereka yang merundungnya, aku tidak akan melepaskan satupun. Aku ingin meminta bantuan. Bisakah kamu meminjamkan uang kepadaku? Aku harus mengurus gugatan Frank. Hanya sisa 3 hari sebelum tenggat banding. Aku pasti akan mengembalikan uangmu. Jangan konyol. Kenapa membahas soal meminjam uang? Anakku, tentu aku yang harus menyelamatkannya. Jangan khawatir, mereka yang merundungnya, aku pasti akan membuat mereka membayarnya dengan darah. William adalah pengacara paling hebat di seluruh Seaview. Dengan William menangani kasus Brian, kita pasti akan menang. Gwen, jangan khawatir. Brian sudah sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Aku tidak akan tinggal diam saja. Serahkan kasus ini kepadaku. Aku pasti akan mengeluarkannya dari penjara dengan aman. Itu luar biasa. Terima kasih semuanya. Frank akhirnya akan terselamatkan. Gwen, kamu menderita akhir-akhir ini. Itu bukan apa-apa. Asalkan aku bisa membersihkan namamu, aku bersedia melakukan segalanya. Jangan khawatir. Aku sudah menyewa pengacara hebat untuk membelamu. Kita pasti akan membersihkan namamu. Oh, dan kita sudah memiliki putra dan putri. Saat kamu keluar nanti, keluarga kita akhirnya akan bersatu. Bahkan sekarang, kamu masih belum menyerah? Pada titik ini, kamu masih berpikir bisa membersihkan namamu? Kamu benar-benar sedang bermimpi. Ada bukti telak kamu menabrak Carter. Apalagi yang bisa dikatakan? Aku rasa sebaiknya kamu mengaku bersalah dan menerima hukuman. Frank, aku mengetahuinya. Kamu selalu merasa cemburu padaku karena ibu dan ayah lebih mencintaiku. Tapi kamu menyakitiku. Itu adalah kenyataan. Saat kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Kamu sedang berbohong besar. Harap tenang di dalam ruang sidang. Persidangan akan segera dimulai. Brian, akhirnya
Aku menemukanmu. Jangan khawatir. Aku pasti membuktikan kamu tidak bersalah. Aku akan membuat semua perundungmu menerima balasannya. Sekarang, sidang resmi dimulai. Yang mulia, menurut temuan penyelidik swasta kami, kejadian ini menyimpan rahasia besar. Kenyataannya adalah Carter berkomplot dengan seorang mekanik untuk merusak rem milik Frank, berniat untuk membunuhnya. Namun akhirnya, karena kemampuan mekanik yang buruk, kendaraan itu kehilangan kendali, lalu menabrak Carter sendiri. Ini bukan serangan sengaja, Frank. Kamu berbohong. Ini adalah fitnah. Apa kamu memiliki bukti? Tentu aku memiliki bukti. Bantu aku. Pada rem bajingan Frank itu, tolong rusakkan remnya. Lakukan secara diam-diam. Aku akan membayarmu mahal, dan hidupmu akan terjamin. Aku ingin dia mati. Carter, kita adalah saudara. Kenapa kamu mencoba membunuhku? Frank, aku tidak mengatakannya. Ini pasti sebuah rekayasa. Mereka sedang menjebakku. Karena rekaman itu rekayasa, bagaimana dengan video saat kamu mencampurkan sesuatu ke minuman Frank? Bagaimana kamu menjelaskannya? Frank, minum ini sebelum kamu pergi. Yang mulia, berdasarkan temuan penyelidik pribadi kami, bubuk ini adalah obat penenang kuat. Dosis kecil saja bisa menyebabkan pusing dan kelelahan. Carter mengetahui Frank akan segera menyetir, tetap membujuknya meminum air berisi obat penenang. Motifnya sudah sangat jelas. Meskipun rem mobil tidak blong hari itu, Frank tetap akan. Karena obat itu menyebabkan pusing serta kelelahan, di jalan raya pasti mengalami kecelakaan. Aku hanya melihat Frank kurang sehat belakangan ini. Aku ingin membantunya bersantai. Mana aku tahu, dia langsung menyetir setelah meminumnya. Carter hanya memedulikan kamu. Dia bermaksud baik. Bermaksud baik? Lalu, kenapa memaksa memberiku air itu tepat sebelum aku masuk mobil? Kenapa tidak memperingatiku saat sedang berkendara? Dan kenapa, tepat setelah kecelakaan, kamu langsung bersikeras aku melakukan pembunuhan berencana? Apakah semua ini hanya sebuah kebetulan? Kenapa sikapmu seperti ini? Bagaimanapun juga, Carter tetap adik laki-lakimu. Sebagai kakaknya, bisakah kamu lebih murah hati? Haruskah kamu terus meributkan hal sepele ini? Murah hati? Bukankah aku sudah cukup bermurah hati? Sejak kamu membawa Carter pulang, sikapmu kepadaku sudah berubah sepenuhnya. Sejak saat itu, kamu tidak mengeluarkan uang sepeser pun untukku. Kamu tidak membelikanku apapun. Aku hanya memakai baju bekasnya dan memainkan mainan rusaknya. Bahkan, biaya sekolahku didapatkan melalui hasil usahaku bekerja paruh waktu. Kamu tidak membayar biaya sekolahnya? Aku mengira kamu membayarnya, jadi aku tidak bertanya. Tapi aku, setiap bulan, mengirim 50.000 untuk biaya hidup. Uang itu seharusnya sangat cukup untuk biaya sekolah. Kenapa kamu mengatakan tidak punya uang? 50.000? Aku tidak pernah menerima sepeser pun. Aku mengira ayahmu membayar sekolahmu. Kamu tinggal di rumah setiap hari dan memiliki semua yang kamu butuhkan. Untuk apa uang sebanyak itu? Kalau anak kecil punya banyak uang, dia hanya akan membuat masalah. Jadi aku hanya menyimpankannya untukmu. Bagaimana dengan Carter? Kenapa kartu kreditnya tanpa batas? Sedangkan untukku, aku akan menjadi jahat jika memiliki uang. Lagi pula, kamu telah mengambil tempatnya selama ini. Carter itu sensitif. Kami melakukannya hanya untuk membuatnya merasa aman dan menjaga harga dirinya. Benar, menjaga harga dirinya. Jadi kamu selalu menindasku. Aku mengingat saat berumur 10 tahun pada perlombaan melukis itu, lukisanku sangat dihargai oleh para juri. Mereka memberiku gelar juara, tapi kamu menyalahkanku karena mencuri perhatian. Kamu memukul dan mengurungku di gudang, membiarkanku kelaparan selama 3 hari. Lalu ada kejadian saat itu, ketika aku merasa sangat senang membawa sup ayam yang kubuat seharian. Tapi Carter sengaja menjegal kakiku, menjatuhkan dirinya ke panci panas itu, dan kamu mengatakan, aku iri pada bakat Carter, dan membuatnya melewatkan kesempatan untuk diperhatikan Nona Pennington. Kamu tidak hanya memecatku dari perusahaan, bahkan memaksaku bekerja sebagai sopir. Bagian yang paling konyol adalah saat hari pernikahanku,
hanya karena Carter mengatakan dia ingin bepergian ke luar negeri, kalian bahkan tidak datang ke pernikahanku. Pada akhirnya, kamu hanya mengirimkan set spray diskon untuk mengabaikanku. Setelah caramu memperlakukanku seperti itu, bagaimana aku bisa bermurah hati? Ternyata Brianku sudah sangat menderita selama ini. Yang mulia, kami memiliki bukti tambahan untuk membuktikan tindakan kriminal Carter Milton. Dokumen ini adalah riwayat obrolan Carter Milton dengan Great Master AI. Ini mencatat jelas bagaimana dia memalsukan video kejahatan Frank Milton dari awal sampai akhir. Dokumen ini adalah kesaksian dari pelayan, mengonfirmasi bahwa Carter telah mengancam pelayan yang melihat kebenarannya dan menyuruhnya tetap diam. Ini adalah resi saat Carter pergi ke apotek membeli obat tidur. Carter, kenapa kamu melakukan hal itu? Bukannya kamu mengatakan hari itu Frank sengaja memukul kamu? Ibu, ayah, aku melakukannya hanya karena aku merasa tidak aman. Aku takut setelah membesarkannya bertahun-tahun, kalian melupakan putra kandung sendiri. Aku hanya merasa takut akan kehilangan kasih sayang kalian. Aku melakukannya karena sangat memedulikan kalian. Dan itulah alasan aku melakukannya. Jadi kamu berpikir bisa, karena merasa tidak aman, terus menyerang Frank, bahkan mencoba mengambil nyawanya? Aku tidak bermaksud begitu. Ternyata selama bertahun-tahun ini, kami yang berutang pada Frank. Harap tenang di persidangan. Pengadilan memutuskan bahwa Frank tidak bersalah. Dia harus segera dibebaskan. Ini luar biasa, Frank. Akhirnya kita sampai pada hari ini. Gwen, terima kasih atas kepercayaanmu selama ini dan dukungan moralmu. Mulai sekarang, giliranku melindungi kamu dan anak-anak. Frank, meski sebelumnya kami salah memahamimu, seluruh kejadian ini juga menjadi tanggung jawabmu. Jika kamu merasa tidak adil, kenapa tidak mengatakannya sejak awal? Bagaimana kami bisa mengetahui apa yang kamu pikirkan? Tepat sekali. Meskipun Carter yang bersalah, sebagai kakak laki-lakinya, kamu tidak membimbingnya dengan baik. Kamu membiarkannya merasa cemburu padamu. Pada akhirnya, kamu yang jauh lebih bersalah. Begini saja, meminta maaf kepada Carter, dan masalah ini akan selesai. Kamu bahkan bisa kembali menjadi sopir keluarga Milton. Istrimu bisa kembali menjadi pengasuh. Anggap ini kompensasi atas utang kami padamu selama ini. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga lagi. Aku meminta maaf, bahkan sampai sekarang, kamu masih tetap pilih kasih. Sejak kami masih kecil, siapapun yang melakukan kesalahan, kamu hanya mendengarkan sisi Carter dan menimpakan kesalahan padaku. Kali ini dia benar-benar ingin membunuhku, dan kamu menyuruhku meminta maaf. Mimpi saja, siapa bilang kita ini keluarga? Mulai hari ini, aku memutuskan semua hubungan denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya yatim piatu bodoh. Mendapatkan pekerjaan layak saja tidak mampu. Ibu, ayah, perhatikan dia. Tanpa keluarga Milton, kamu tidak mungkin bisa menghidupi diri. Tanpa dukungan keluarga Milton, kamu hanya residivis tidak berguna. Perusahaan mana yang mau mempekerjakanmu? Apa kamu benar-benar ingin istri dan anak-anakmu mati kelaparan bersamamu? Itu benar. Kini, aku tidak hanya menghidupi diri, tapi ada Gwen dan 2 bayi yang harus dirawat. Haruskah aku kembali pada keluarga Milton dan membiarkan mereka menghinaku? Frank, berhenti bersikap seperti anak kecil. Keluarga tidak seharusnya menyimpan dendam. Meminta maaf saja pada Carter, dan kita lupakan masalah ini. Posisi sopir itu masih tersedia untukmu. Maaf saja tidak cukup. Bukankah tadi dia sok hebat? Sekarang aku ingin kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu. Kamu sudah melewati batas. Siapa bilang meninggalkan keluarga Milton berarti dia tidak memiliki apa-apa? Dia masih memilikiku, ibu kandungnya. Brian anakku, aku akhirnya menemukanmu. Ini semua adalah kesalahanku. Saat kamu berusia 6 tahun, aku membawamu ke taman hiburan. Saat aku sedang membeli es krim, kamu tiba-tiba saja menghilang. Aku sudah mencarimu selama 20 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Lihat, ini adalah liontin giok yang aku tinggalkan untukmu. Anakku, kamu sudah sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Ibu, aku akhirnya memiliki rumah. Memangnya kenapa kalau menemukan ibu kandungmu, keluarga Milton, keluarga terpandang di Bayport,
Kami adalah orang-orang terhormat. Apa yang bisa diberikan wanita tua asing itu untukmu? Kenapa kamu berbicara seperti itu tentangnya? Terus kenapa? Orang seperti kamu, rakyat jelata tanpa kekuasaan. Apa kamu benar-benar berharap kami bersikap sopan? Kamu bahkan tidak sebanding. Benar sekali. Satu kata dari kami. Lihat saja, kami bisa membuat seluruh keluargamu tidak bisa bertahan di Seaview. Sekarang juga, aku menyarankanmu berlutut dan memohon maaf. Kalau suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan melepaskanmu. Beraninya kamu menghina Bibi dan kakakku. Kamu sedang mencari masalah. Memangnya kenapa? Biar aku memberitahumu, keluarga Milton segera bekerja sama dengan grup Pennington. Grup Pennington, pernah mendengarnya? Mereka keluarga terkaya di Bayport. Saat hal itu terjadi nanti, selain keluarga Pennington di Bayport, keluarga Milton yang akan berkuasa. Sebaiknya kamu bersikap pintar, cepat berlutut dan memohon maaf. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Benarkah? Kenapa aku tidak mengetahui keluarga Pennington akan bekerja sama dengan orang-orang sepertimu? Rahasia bisnis kelas atas seperti ini, anjing kampung sepertimu tidak layak mengetahuinya. Tentu saja dia mengetahuinya, karena dia adalah direktur utama grup Pennington, Edith Pennington. Ini tidak mungkin. Kenapa dia menjadi Nona Pennington? Siapkan semua berkasnya. Aku akan menuntut Carter atas percobaan pembunuhan. Iya, Bibi. Halo, segera kumpulkan semua bukti kejahatan Carter. Nona Pennington, tolong berikan ampunan. Tolong bebaskan Carter. Dia masih muda dan gegabah. Kami akan segera membawanya pulang dan memberinya pelajaran. Frank, kita sudah bersaudara bertahun-tahun. Jangan mengabaikan ikatan kita. Tolong, minta Nona Pennington membebaskanku. Aku tidak akan mengulanginya. Frank, bantu adikmu ini. Dia satu-satunya putra kandungku. Kamu tidak bisa berdiam saja melihatnya masuk ke penjara. Dia putra kandungmu satu-satunya, tapi apa hubungannya denganku? Saat dia menjebakku ke penjara, kenapa dia tidak memikirkan ikatan kita? William, jangan berikan ampun. Aku ingin binatang ini membusuk di penjara. Carter, kamu memalsukan bukti. Kamu mengajukan tuduhan palsu dan melakukan penyerangan. Kamu akan membusuk di penjara selamanya. Kenapa kamu, anak angkat keluarga Milton, lebih unggul dalam segala hal dariku? Sejak kita masih kecil, baik dalam sekolah maupun melukis, kamu selalu lebih berbakat dariku. Setelah kita dewasa dan masuk perusahaan, kamu terus mengungguliku di setiap kesempatan, membuatku terlihat seperti lelucon besar. Frank, oh Frank, aku bersusah payah menjebakmu dan mengirimmu ke penjara. Tak kusangka itu malah membantumu menemukan ibumu, yang ternyata adalah wanita paling kaya. Akulah putra asli keluarga Milton. Akulah orang pilihan itu. Jika bukan karena kamu, semua ini seharusnya menjadi milikku. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kenapa ini tidak adil? Karena selama bertahun-tahun ini, aku hanya mengandalkan diriku sendiri. Saat kamu menikmati kasih sayang orang tua, aku bekerja keras untuk membiayai sekolah. Saat kamu sibuk berpesta dan minum, aku begadang untuk bekerja lembur. Kamu mendapatkan semua fasilitas, tapi kamu tidak menghargai itu, malah hanya belajar cara bermain kotor. Jadi, alasan nasibmu menjadi begini. Bukanlah karena orang lain, melainkan karena dirimu sendiri. Ini tidak mungkin. Akulah orang pilihan itu. Akulah pemenang yang sebenarnya. Lepaskan aku. Keluarga Milton sungguh berani. Beraninya mereka selama bertahun-tahun ini memperlakukan anakku dengan buruk. Aku akan membalas perbuatan mereka. Memberitahu semua rekan bisnis kita, segera hentikan semua urusan dengan keluarga Milton. Juga, hubungi pihak berwenang untuk menyelidiki kejahatan keluarga Milton selama ini. Aku ingin mereka meninggalkan Seaview tanpa memiliki tempat berlindung. Nona Pennington, kami sudah buta sebelumnya. Tolong, berikan kemurahan hati. Ampuni kami. Mulai sekarang, kami bekerja untuk Pennington bagai budak. Frank, aku tahu aku bersalah, mengingat kami sudah membesarkanmu. Selama lebih dari 20 tahun, tolong bantu kami memohon ampun. Meminta Nona Pennington melepaskan kami. Dulu kamu pilih kasih pada Carter, kamu membiarkannya merundungku. Kamu bahkan membantunya saat dia menjebakku.
Kenapa kamu tidak memikirkan hubungan 20 tahun kita? Sekarang kamu memohon ampun. Sudah terlambat. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ibu, ayo pergi. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Selamat datang di rumah, Tuan Muda. Cucuku tersayang, kamu akhirnya sudah kembali. Hari ini adalah hari perayaan yang besar. Aku ingin menunjukkan rasa terima kasihku. Lihat ini. Ini emas batangan senilai 50 juta. Aku memberikannya kepadamu. Anggap ini sebagai uang liburan yang telah aku lewatkan. Kakek tua, kamu tidak tulus. Emas tidak sepraktis ruko. Ini adalah sertifikat setiap toko di kawasan pusat keuangan. Semuanya bernilai miliaran rupiah. Cucuku tersayang, ini adalah hadiah penyambutan dariku. Seorang pria harus tetap fokus pada karirnya. Kakek, nenek, kalian berdua terlalu materialistis. Lihat aku, setelan khusus, jam tangan mewah, mobil sport, dan villa. Aku sudah menyiapkannya. Bagaimana menurutmu, sepupuku Brian? Aku benar-benar memperhatikanmu, bukan? Terima kasih semuanya. Kebaikan kalian lebih berarti bagiku daripada hadiah apapun. Tetapi sebenarnya, orang yang paling ingin aku syukuri adalah Gwen. Terima kasih sudah menemaniku dan bekerja keras saat aku kesulitan. Dia bahkan memberiku sepasang anak yang menggemaskan. Jika bukan karena dia, aku mungkin menghabiskan sisa hidupku di dalam penjara. Gadis baik, kamu sudah bekerja sangat keras. Brian beruntung memiliki istri sehebat itu. Apalagi yang dia butuhkan? Brian, mulai sekarang, grup Pennington ada di tanganmu. Terima kasih, Ibu. Gwen. Terima kasih atas dukungan moral dan kepercayaan selama bertahun-tahun ini. Bertemu denganmu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Mulai sekarang, giliranku melindungi kamu dan anak-anak. Bagus, aku mempercayaimu.